Jadi materi ini, materi pelajaran ke-6 ini materi terakhir di dalam semester 1 ini. Materi terakhir. Sekarang kalau nggak salah kita ke pertemuan 12 apa ke 13 gitu ya. Nah, sebenarnya di materi terakhir ini kita cuman mensummary, merangkuman dari materi-materi yang sebelumnya, dari materi yang teks laporan, teks prosedur, teks eksposisi. Jadi tinggal mensummary aja. Jadi gimana caranya mengubah dari teks laporan ke teks eksposisi, dari teks prosedur ke teks laporan, seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya intinya aja gitu. Kalau di pelajaran kemarin kita udah paham, materi ini sebenarnya gampang. Jadi sebenarnya juga saya agak bingung nih mau nyampein apa lagi, karena inti-inti dari pelajaran bab ini sebenarnya udah ada di bab-bab kemarin tentang yang teks laporan itu tentang strukturnya apa aja, teks eksposisi itu strukturnya apa aja gitu. Cuman di materi ini saya pengen menekankan pengaplikasiannya aja. Nah, kalau menurut saya pribadi nih ya, ini yang paling penting. Karena kadang-kadang itu kita belajar di belajar di sekolah. Kadang nggak tahu cara penerapannya. Kadang di mana sih saya pakai ilmu ini gitu. Oh iya Mbak Naisa, pasti Mbak nanti saya jelasin, saya rangkum lah intinya dari pelajaran pertama sampai terakhir. Mbak-mbaknya nggak usah khawatir masalah masalah kayak ujian, tugas, UAS. Kalau mbak-mbaknya paham pasti bisa ngerjain semua lah, nggak ada masalah. Jadi topik di pelajaran kali ini tuh teks dalam kehidupan nyata. Bagaimana kita mengaplikasikan teks atau artikel yang telah kita pelajari di dalam hampir 1 semester ini ke dalam kehidupan nyata. Ini paling penting nih kalau menurut saya ya, yang tadi saya cerita. Kadang kita belajar belajar fisika, belajar matematika, banyak banget kan biasanya teori-teori sampai yang pusing banget nih, sebenarnya ini buat apa sih. Kan yang paling penting itu aplikasinya di dalam kehidupan kita sehari-hari kan. Bener nggak kalau saya ngomong kayak gitu? Kira-kira mbak-mbaknya pernah ngerasa nggak sih kayak gitu? Kalau saya dulu waktu saya sekarang masih sekolah sih ya, sometimes itu saya ngerasa kayaknya saya sekolah ini nggak penting-penting banget deh, karena nggak ngerti apa pengaplikasiannya ke kehidupan nyata. Dulu waktu saya sekolah itu guru saya cuman jelasin teori aja, sometimes itu lupa jelasin, oh ini tuh aplikasinya di ini, oh ini aplikasinya di ini gitu. Nah, oh ya, sebelum saya lanjut nih, saya tanya dulu deh. Kita sharing-sharing aja ya, tapi mau banyak sambil kerja nggak apa-apa ya. Kalau saya boleh tahu nih, menurut mbak-mbaknya kira-kira yang kita pelajari di kelas ini ya, tentang artikel, tentang teks, itu kira-kira pengaplikasiannya di dunia nyata itu di mana sih? Kan sepertinya kalau di teori ya, di teorinya kan untuk bikin kayak buku, bikin novel, sometimes itu kan terlalu tinggi ya. Nah, kira-kira yang paling gampang aja, gimana sih pengaplikasian dari teks atau artikel yang kita pelajarin ini? Oh, dijawab. Udah, saya jawab aja ya.
Mungkin mbak-mbaknya lagi sambil nyambi kerja ya. Nah, tadi pertanyaan saya, di mana ya pengaplikasiannya dalam kehidupan sehari-hari? Nah, sebenarnya teks itu tidak hanya terpacu di dalam tulisan saja, tapi teks juga bisa disampaikan secara lisan. Contoh paling gampang nih ya. Contoh paling gampang di kehidupan saya sehari-hari. Waktu pertama kali saya nyampe di Taiwan, kebetulan saya kan tinggalnya bukan di asrama sekolah ya, tapi di luar. Nah, ada itu namanya mesin cuci. Nah, mesin cucinya kan beda dari yang biasanya saya pakai kan. Terus kemudian mesin cucinya, tombol-tombolnya tulisannya bahasa Cina, yang notabene, yang basically-nya saya nggak ngerti bahasa Cina. Nah, pastinya saya tanya kan, ini gimana cara pakainya. Kemudian si tuan yang punya apartemen menjelaskan bagaimana cara menjalankan mesin cuci. Nah, itu termasuk salah satu contoh teks. Nah, teks jenis apa? Teks jenis prosedur, karena si yang punya apartemen menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan mesin cuci. Nah, itu salah satu contoh implementasi teks di dalam kehidupan nyata bagi saya. Mungkin mbak-mbaknya bisa kasih contoh yang lain nih. Apa nih kalau dari pengalaman mbak-mbaknya? Di sini yang online masih 5 orang ya, jadi agak sepi nih. Masih ada Mbak Naisa, Mbak Ika, Mbak Ani, Mbak Ririt, sama Bunda Sari. Saya baru tahu gitu ya. Mbak Naisa, cara bicara. Apalagi nih selain cara berbicara? Oh iya, saya lupa, ini mbak-mbaknya bisa ngelihat materi yang saya upload ya, yang di sini ya. Saya juga mau minta maaf, biasanya kan kalau pertemuan yang kemarin-kemarin biasanya sudah saya rangkumin ya, misal kayak teks laporan, biasanya saya rangkumin poin-poin pentingnya itu apa aja di PowerPoint. Cuman karena di materi terakhir ini kita membahas mengenai rangkuman dari materi-materi yang kemarin, jadi saya, dan banyak banget teks yang dibahas di sini, jadi saya upload materi yang ini ada di buku Bahasa Indonesia juga. Kalau mbak-mbaknya punya pegangan PDF atau handbooknya, bisa dibaca di situ. Mbak-mbaknya masih dengerin saya kan ya? Soalnya sepi banget. Nah, nih kalau di sini kan iya nggak apa-apa mbak sambil kerja. Makanya saya juga minta maaf juga, tadi sempat tanya-tanya banyak. Nah ini di sini kan udah dijelasin ya, kalau kemarin kita belajar mengenai teks-teks yang berbeda dan mempunyai struktur teks yang berbeda juga. Kalau mbak-mbaknya ingat kan di PowerPoint
di materi-materi kemarin sudah saya rangkumin ya poin-poinnya tentang cirinya apa sih teks itu, terus tentang ciri-ciri strukturnya gitu. Ini saya lupa juga nih, enaknya mbaknya ini saya kasih catatan buat yang PPT kemarin-kemarin nggak atau mbaknya nyatet sendiri. hmm? Kok gini aja deh, kalau mbaknya misal butuh catatan, misal saya mau minta catatan tentang pertemuan minggu-minggu kemarin gitu, bisa hubungin saya aja gitu ya. Tapi kalau di video-videonya kemarin kan juga bisa belajar sendiri. Nah, kemarin jadi oke. Ya udah nanti saya upload deh catatannya. Sebenarnya bukan catatan sih, yang di PPT yang minggu-minggu kemarin kan biasanya saya bikinin PPT ya. Itu sebenarnya sudah saya rangkumin. Jadi saya di situ udah saya bikinin tentang inti-intinya aja. Kalau mau banyak inget, kalau setiap saya ngajar kan selalu saya kasih yang di intinya gitu ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi kemarin kan kita belajar tentang mengenai teks-teks. Ada banyak macam teks. Selain dibedakan oleh tujuan dan fungsinya, teks ini juga biasanya ditentukan oleh latar belakang budaya. Nah, di sini ada pertanyaan, dapatkah kalian menjelaskan pengertian latar belakang budaya? Saya jelasin langsung aja ya. Nah, jadi sebenarnya bahasa, teks, artikel itu tergantung dari latar belakang budaya kita. Contoh paling gampang nih. Misal saya orang Surabaya ya. Di sini ada nggak orang Surabaya selain saya? Dari berapa orang nih? Dari ada 7 orang, kira-kira ada nggak orang Surabaya atau Jawa Timur? Saya mau kasih contoh tentang latar belakang budaya yang mencerminkan cara berpikir. Oh, Mbak Naisa orang Pasuruan. Deket sama saya juga pernah kerja di Pasuruan, Mbak. Nah, paling gampang nih karena saya orang Surabaya ya. Orang Surabaya itu biasanya terkenal orangnya keras dibandingkan orang yang lain. Dari cara ngomongnya, biasanya orang Surabaya terkenal kita belak-belakan. Ini dari pengalaman saya juga. Jadi sebelum saya berangkat ke Taiwan, saya sempat di Bandung ya 6 bulan. Ketemu orang Bandung, ketemu orang Sunda. Kebanyakan dari orang Sunda pasti kaget ketemu orang Surabaya, bukan cuma saya saja. Kagetnya kenapa? Kita biasanya orang Surabaya ngomongnya belak-belakan. Kalau nggak suka ya udah ngomong nggak suka. Nah, yang notabene menurut orang Sunda itu nggak sopan. Nah, itu kenapa di sini di kalau bisa dilihat dari paragraf pertama ya di materi yang saya upload, teks ditentukan oleh latar belakang dan mencerminkan cara berpikir. Karena biasanya kalau bagi orang Surabaya notabene yang
apa ya, kalau bisa dijelaskan sudah lingkungannya berbeda. Orang Sunda, orang Bandung lah, di sana lebih dingin dari Surabaya, yang temperamennya, emosinya juga lebih lebih kalem ya, bisa dibilang seperti itu. Atau paling gampang orang Solo sama orang Surabaya. Orang Solo terkenal kalem, sedangkan orang Surabaya terkenal yang belak-belakan. Nah, pasti cara ngomongnya juga sudah berbeda, cara menyampaikan, cara berkomunikasinya sudah berbeda. Nah, contoh satu lagi, tadi ada yang bilang Mbak Ani, oh ini Mbak Ani online lagi. Paling gampang, cara menyampaikan cara mengajar saya pasti berbeda dengan cara mengajar teman saya yang kemarin, karena kita berasal dari latar belakang dan budaya dan tempat tinggal yang berbeda. Saya orang Jawa, sedangkan teman saya kemarin orang Sulawesi. Jadi pasti cara berpikir pasti mempengaruhi cara penyampaian. Nah, paham ya Mbak Ani ya sekarang kenapa sih biasanya orang itu punya gaya mengajar sendiri, gaya menyampaikan sendiri, gaya berbicara berbeda-beda. Karena kita berasal dari latar belakang yang berbeda. Nah, kira-kira kalau saya, udah deh mbak-mbaknya jujur aja nggak apa-apa ya. Saya kan orang Jawa nih, bukan orang Jawa, orang Surabaya. Belak-belakan, kalau nggak suka ya ngomong aja nggak suka. Kalau menurut saya sendiri nih ngomongnya agak belibetan. Kalau menurut mbak-mbaknya gimana? Oh Miss, belibetnya di sini. Jadi nanti saya akan berusaha memperbaiki lah. Hmm, Oke. Tapi kira-kira dari yang saya jelasin sejauh ini ya, sejauh berapa, lebih dari 10 minggu kita barengan, kita belajar bareng. Kira-kira dari penjelasan saya ada yang di, aduh saya nggak cocok nih sama penjelasannya saya, uh, Miss ini gitu. Nah, itu kenapa tadi saya cerita bahasa dan teks ini juga terpengaruh dari latar belakang dan cara berpikir. Contoh lagi ya, saya kasih contoh lagi. Uh, Latar belakang budaya mempengaruhi cara berkomunikasi, cara berbahasa kita. Contoh satu lagi. Mbak-mbaknya ini biasa sering ketemu nggak kalau seminggu sekali gitu? Atau yang saya tahu biasanya ketemu di rumah ilmu ya. Nah, biasanya kalau ketemu orang, kan mbak-mbaknya kalau ketemu nih, nggak usah jauh-jauh. Di sini ada berapa orang nih? Dari 7 orang ya. Dari Mbak Ika, Mbak Naisa, Mbak Ririt, Mbak Ani, Mbak siapa lagi nih? Mbak Kasyanya, Mbak Karisma, sama Mbak Sari ya. Kan nggak ada yang di antara 7 orang ini, mbak-mbaknya bukan saudara kan, cuman asal kenal kan dan berteman. Mbak-mbaknya kan dibesarkan di lingkungan keluarga yang berbeda. Cara membesarkan, cara mendidik orang tua mbak-mbaknya kan pasti berbeda juga. Nah, ketika mbak-mbaknya bertemu satu sama lain, pasti juga cara berkomunikasinya, cara berpikirnya, attitude-nya, sikapnya itu pasti juga berbeda kan, antara satu dengan yang lain, antara Mbak Naisa sama Mbak Ririt, atau antara Mbak Ani sama Mbak Ika, pasti berbeda satu di antara yang lain. Itu karena latar belakang mbak-mbaknya yang berbeda.
Jadi itu kenapa bahasa dan cara berkomunikasi itu dipengaruhi dari latar belakang budaya. Udah jelas Mbak ya? Aduh, saya lama banget nih, satu paragraf aja jelasinnya sampai Nah, iya Mbak Sari bilang, ya waktu ketemu beda bahasa, beda suku, udah kagok ya. Iya, selain itu ada pengalaman apalagi Mbak selain itu? Ini kita masih bahas tentang latar belakang budaya nih, perbedaan. Berarti setidaknya mbak-mbaknya ini sudah pernah ketemu ya satu sama lain ya. Berarti saya aja yang belum ketemu mbak-mbaknya nih. Oh, iya tapi setidaknya berarti kenal ya kalau ini temennya. Tiap hari satu kelas, berarti pernah ketemu lah. Nah, dari pertemuan oh, dari pertemuan yang udah dilakuin nih, yang ketemu di rumah ilmu belajar. Selain tadi yang disampaikan Mbak siapa tadi yang Mbak Sari yang ketemu kagok, ada pengalaman lain nggak tentang perbedaan latar belakang ini yang bisa mempengaruhi komunikasi bahasa? Menurut pengalaman mbak-mbaknya aja deh, nggak usah yang susah-susah nyari contoh yang lain. Pasti ya, sifat itu pasti berbeda ya Mbak Naisa ya. Itu tadi kenapa, karena kita dibesarkan di lingkungan yang berbeda, cara orang tua kita mendidik kita itu juga pasti berbeda. Ada yang lain, pengalaman yang lain mengenai latar belakang? Ini semuanya dari Jawa semua atau ada yang dari luar Jawa Mbak? Biasanya kalau ketemu temen yang dari beda pulau gitu lebih kagok lagi ya, karena budayanya emang bener-bener udah beda gitu. Oh, Mbak Cari dari Lampung. Oh, Mbak Riri juga dari Lampung. Oh, kira-kira budaya yang berbeda yang paling menonjol itu apa Mbak dari Lampung tuh? Kalau boleh saya dan teman-temannya yang lain tahu. Contoh paling gampang ya, saya kasih contoh dulu. Waktu saya pertama kali datang ke Taiwan, saya paling kagok makan pakai sumpit. Nah, itu juga salah satu contoh budaya ya, lingkungan. Oh, nanti lingkungan kita kita bahas selanjutnya. Kita bahas budaya dulu. Oh, oh, Mbak Ririt nih, teman-temannya bisa baca chatnya ini kan ya, jadi saya nggak perlu ngulangin lagi ya. Jadi Lampung asli lebih kasar cara ngomongnya. Oh, mungkin keras 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 karena ini ada dari Mbak Naisa, kalau orang Lampung biasanya ngeyel dan kasar bicaranya. Maaf ya, ada maafnya, berarti Mbak Naisa bukan orang Lampung nih. Hmm.
Hmm. Nah, kalau dari kayak ini ya, kayak siapa nih, Mbak Sari sama Mbak Mbak Ririt kan ngomong orang Lampung lebih kasar cara ngomongnya, mungkin dari tone-nya. Tone-nya itu bahasa Indonesianya dari volumenya ya, Mbak. Hmm. Nah, nah ini nih. Berarti kita udah tahu ya, saya sama teman-teman yang lain jadi tahu orang Lampung itu kebanyakan kasar, keras, galak. Tapi kan bukan, apa ya namanya, bukan bermaksud tidak sopan ya, Mbak. Boleh saya bilang kayak gitu nggak? Kasar, keras, galaknya ini bukan bermaksud tidak sopan. Kalau menurut saya ini berhubungan dengan pembahasan kita selanjutnya mengenai lingkungan. Latar belakang budaya ini juga pasti dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi saya dikasih contoh sama, bukan contoh, pengalamannya Mbak Ririt sama Mbak Sari ya. Oh, kayak orang Lampung itu volume ngomongnya keras, kasar, keras. Nah, ini berkaitan dengan lingkungan. Di sini ada apa sih sebenarnya lingkungan itu? Nah, di sini dijelasin ya, kalau bisa baca banyak, kita semua tinggal di sebuah lingkungan, yaitu tempat atau segala sesuatu yang berada di sekitar kita, baik yang hidup maupun yang mati, termasuk lingkungan keluarga tadi. Nah, itu hubungannya dari latar belakang ke lingkungan. Kalau saya boleh apa ya, uh, menghubungkan, mengaitkan antara latar belakang sama lingkungan. Tadi Mbak Riri sama Mbak Sari menjelaskan nih, saya kan tanya budaya apa sih Mbak yang lebih menonjol dari orang selain orang orang Lampung gitu ya. Banyak kan jawab kasar, keras, galak. Nah, ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungannya. Contohnya nih, nggak usah jauh-jauh ya dari contoh orang lain. Contoh dari pengalaman saya yang benar-benar terjadi, yang emang bukti ya. Dari orang tua saya sendiri, bapak saya. Nah, bapak saya dulu itu uh, berapa ya, 10 tahun yang lalu bapak saya itu seorang karyawan, kerjanya di perusahaan. Nah, pastinya ngomongnya biasa ya, kayak nadanya orangnya lebih sopan, lebih ngomongnya lebih beraturan, teratur, karena dia memang sebagai karyawan yang terbiasa ngomong dengan teman-temannya, atasannya. Tapi setelah 5 tahun kemarin, bapak saya ini jadi wira swasta, jadi pedagang lah istilahnya di pasar. Nah, setelah 2 atau 3 tahun bapak saya jadi pedagang atau jadi penjual yang lingkungannya di pasar, ngomongnya sudah mulai berubah. Jadi suaranya itu lebih keras. Kalau ngomong agak teriak-teriak. Awalnya saya, ibu saya, adik saya juga kaget kan. Ini orang kenapa ngomongnya? Tapi ya itu tadi, berhubungan dengan lingkungannya, karena emang dia lingkungannya 2 tahun yang kerjanya, kan biasanya orang kerja lebih dari 8 jam ya, yang memang waktunya lebih banyak di kerjaan, di pasar, yang ketemu orang pasar, yang kalau kita di pasar kan pasti rame kan ya, pasti kita harus ngomongnya teriak-teriak. Nah, itu terbawa di rumah. Nah, itu kenapa lingkungan juga bisa mempengaruhi cara bahasa kita, cara berkomunikasi kita, cara berpikir kita tadi. Itu contoh yang paling paling apa ya, yang paling nyata, yang benar-benar yang memang saya alami kayak gitu. Kenapa lingkungan juga mempengaruhi kita. Nah,
Bisa jadi nih tadi kan dijelasin suku Lampung emang asli kebanyakan kasar atau keras atau galak. Nah ini bisa jadi juga dipengaruhi oleh lingkungannya. Mungkin di Lampung apa lebih panas gitu. Lebih panas nggak Mbak Ririt, Mbak Sari? Atau mungkin dari sisi pekerjaannya yang kayak tadi yang saya contohin bapak saya. Sebelumnya jadi karyawan ngomongnya lebih teratur, lebih tertata, tapi setelah jadi pedagang ngomongnya nadanya agak tinggi, suka teriak-teriak, bukan karena dia marah, bukan karena dia emosi, tapi emang lingkungan di suasana pasar yang membuat dia seperti itu. eh nah, dari semua yang saya omongin yang agak buletin tadi, kira-kira mbak-mbaknya paham nggak, jelas nggak ya? Oh iya, silakan Mbak Ani. Tapi orang Lampung sama orang Batak lebih kerasan mana Mbak, kalau saya boleh tahu, Mbak Ririt sama Mbak Sari nih? Nah, gitu ya. Kalau yang lain selain Mbak Ririt, Mbak Sari nih kayak Mbak Ika, Mbak Naisa, Mbak Kasanya, Mbak Karisma, Mbak Jana, Mbak Ratna dari mana? Dari Jawa. Oh, Jawa. Ya, ya. Nah, jadi jadi gitu ya. Jadi latar belakang, lingkungan, budaya tuh pasti mempengaruhi cara berkomunikasi kita, cara berpikir kita. Jadi nanti semisal nih ketemu, mamanya ketemu temen, terus tiba-tiba dia ngomongnya yang kayak eh, kasar atau gimana, bukan berarti orang itu marah ke mamanya ya, tapi mungkin emang lingkungannya yang membuat cara bicaranya dia seperti itu. Ada yang Jawa ngapak. Jawa ngapak itu apa Mbak? Jawa tulen gitu ya. Nah ini Mbak Ratna, katanya kalem. Mbak Ratna dari Jawa Tengah ya? eh Banyumas. Oh iya gitu, gak usah jauh-jauh ya, tadi bandingin Jawa sama Lampung. Jawa aja yang satu pulau antara Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat udah beda ya budayanya. Cara berpikirnya juga sudah beda, bahasanya juga sudah beda ya. Berarti mamanya kebanyakan dari Jawa Tengah ya? Tadi ada Mbak Naisa Pasuruan ya, Jawa Timur kayak saya. Orang Jawa aja biasanya kita bahasanya beda loh Mbak ya. Yang saya baru sadar itu ketika saya ketemu teman saya, dia ngomongnya, misal nih contoh, eh saya orang Jawa Timur biasanya pakai kata gimana, tapi teman saya biasanya pakai piye. Nah kayak gitu kan sudah beda ya. Piye. Dan kadang-kadang biasanya masalah bahasa ini juga eh, agak complicated ya. Aduh, apalagi bahasa Indonesianya complicated, agak rumit.
dijelasin sama Mbak Naisa nih contoh. Kalau orang Jawa Tengah pakai piye, kalau orang Jawa Timur pakai lapo. Bahasa Indonesianya apa ini, Mbak? Ngapain gitu ya? Oh, gimana? Gimana sudah jelasin. Nah, kayak gitu. Nah, jadi itu kenapa kita juga apa ya namanya? Bisa memahami ketika bertemu dengan orang lain, bisa memahami kenapa orang ini cara berkomunikasinya seperti ini. Itu biasanya dipengaruhi oleh latar belakang budaya, lingkungan, tempat tinggal, karena memang sudah berbeda dari kita. Jadi ada ya yang biasanya kadang orang, kalau saya sendiri sih biasanya agak tersinggungan ya orangnya. Jadi setelah memahami bahwasanya seseorang ini cara ngomongnya seperti itu karena memang latar belakangnya seperti itu. Bukan berarti dia nggak sopan ke kita, bukan berarti dia mau menyinggung kita, niatan nyinggung kita, enggak, tapi memang latar belakang kita sudah berbeda. Terus dari situ ada yang ditanyain nggak sih mbaknya tentang kenapa latar belakang, lingkungan, budaya mempengaruhi bahasa? Ada yang ditanyain nggak? Atau saya terlalu berbelit-belit menjelaskannya? Hmm, kalau nggak ada yang ditanyain, lanjut ya. Iya. Kalau gitu kita lanjut tentang latar belakang, nggak ada masalah, lingkungan nggak ada masalah. Oh ya, ini nih. Saya bacain ya. Bahasa yang terikat oleh norma-norma budaya yang digunakan adalah teks. Sedangkan lingkungan berserta situasinya itu adalah konteks. Konteks ini jauh lebih besar dari teks. Konteks ini lingkungannya yang melatar belakanginya. Sedangkan bahasa ini adalah teksnya. Ini udah bisa dibaca sama mbaknya sendiri ya kalau ada waktu luang. Nah, ini nih yang seperti yang saya jelasin di awal-awal tadi. Teks tidak harus disampaikan secara tertulis, tetapi dapat juga secara lisan. Tadi yang saya jelasin tentang, saya tanya gimana cara mengoperasikan mesin cuci gitu. Dan ini saya garis bawahi ya yang penting, poin-poin penting. Mbaknya bisa baca materi yang ada di layar nggak? Kalau nggak bisa saya bacain aja ya. Mungkin mbaknya ada yang sambil kerja jadi bisa didengerin. Oh, saya gedein segini ya. Saya ulangin lagi. Jadi teks itu tidak harus disampaikan secara tertulis, tetapi dapat juga secara lisan. Ini
nggak apa-apa, tapi kan mbak-mbaknya punya bukunya ya, jadi kalau ada waktu luang bisa baca-baca. Kan ini di buku, ini saya ambil dari buku loh mbak. Saya mau rangkumin sebenarnya kayak yang kemarin-kemarin, cuman udah intinya kan udah saya jelasin di kemarin-kemarin. Ini cuman cara dia cuman ngejelasin tentang pengaplikasiannya di kehidupan nyata, kemudian di materi ini ya ngejelasin gimana sih cara merubah dari teks laporan ke teks prosedur. Dan saya rasa mbak-mbaknya sudah ngerti, soalnya waktu saya kasih tugas yang kayak kemarin ya, yang UTS kemarin kan dari teks dialog aja ke monolog juga udah pada bisa semua. Jadi sebenarnya intinya udah saya jelasin di kemarin. Jadi untuk materi ini ya lebih santai aja lah, lebih kita sharing. Terus apa lagi? Oh iya Mbak Ratna, UTS-nya belum saya nilai. Maaf ya. Sebenarnya udah 1-2, cuman kan saya nggak enak kalau balesinya satu-satu gitu, nanti temannya saya udah dinilai, yang lain belum, jadi saya pengen ngebalesinya pas barengan gitu ya. Nanti nilainya saya upload. Menurut mbaknya nilai penting nggak sih, saya tanya nih. Sepenting apa sih nilai dari tugas-tugas kemarin? Kalau menurut saya pribadi nih ya, buat saya pribadi, ke mbak-mbaknya nilai nggak begitu penting. Yang paling penting, yang paling saya tekanin, mbak-mbaknya ngerti dulu gitu. Kalau ngasih nilai mah saya mah bisa ngasih nilai ke mbak-mbaknya bagus semua, tapi kalau yang masalah ngerti dan pahamnya kan nggak semua bisa paham kan. Terus jadi ini ya yang saya garis bawahi. Terus setiap kali terjadi interaksi, pada saat itu pula tercipta teks. Di sini dikasih contoh untuk membuat teh, menjalankan mesin cuci. Nah ini yang saya kasih contoh tadi. Memasak mie siap saji. Iya, selamat malam buat mbak-mbaknya, mas-masnya yang baru datang. Saya izin beberapa detik ya, mau nyolokin charger dulu mbak, mas. Oh ya, satu lagi. Gini aja ya mbak, nilainya saya upload. Nah, saya upload di FB, tapi untuk koreksinya saya kirim ke email masing-masing gitu ya. Jadi saya balesin ke emailnya masing-masing kayak tugas kita yang sebelumnya. Jadi lebih penting tahu di mana salahnya gitu ya. Iya, itu yang paling penting. Jadi tahu salahnya dan tahu gimana cara memperbaikinya. Terus lanjut lagi ya.
saya nyampe, oh ini, melalui teks orang-orang tidak hanya berinteraksi tetapi juga bertindak. Ini udah ya, udah paham. Seperti kayak gini, mbaknya mas-masnya dulu pertama kali ketika nyampe di Taiwan, ada masalah nggak dengan penggunaan alat-alat rumah tangga kayak tadi saya contohnya nih, ada masalah dengan saya nggak bisa cara pakai mesin cucinya. Mbak Ririt banyak. Nggak bisa pakai microwave. Nah, itu dulu solusinya ditanyain nggak, atau mbaknya googling sendiri atau gimana? Kalau saya dulu kan tanya langsung. Mbak Ratna eh, apa nih maksudnya? Nggak punya? Oh, nggak. Cuman waktu Mbak Ratna nyampe ke Taiwan, ada nggak masalah nggak bisa kayak tadi Mbak Ririt ya, nggak bisa cara pakai microwave, nggak bisa kayak saya sendiri dulu nggak bisa pakai cara cara mesin cuci, dan saya tanyakan ke yang punya, akhirnya dikasih tahu kan. Nah, cara itu juga termasuk teks prosedur tadi ya saya jelasin. Nah, ini intinya Mbak Naisa nih benar, semua elektronik di Taiwan tulisannya Cina. Nah, jadi intinya sebenarnya yang mau saya kasih tahu kan, berarti antara mbak-mbaknya sama yang ngajarin kan terjadi interaksi. Tadi antara yang diajari sama yang mengajari, itu juga termasuk teks pembicaraan mbak-mbaknya, mas-masnya itu juga termasuk teks prosedur loh ya. Kan cara menggunakan. Itu intinya. Di situ tuh implementasi kita belajar teks prosedur. Kalau masih inget ya mbak-mbaknya mas-masnya, teks prosedur itu eh, ciri yang paling penting itu nggak boleh tertukar antara prosedur 1 dan 2 dan selanjutnya. Kalau tertukar, intinya jadi nggak bisa beroperasi dengan baik ya. Contoh paling gampang dari saya, misal kalau prosedur mesin cuci, setelah mesin cuci kalau udah selesai mencuci kan bunyi biasanya ya alarmnya. Setelah alarm mesin cuci berbunyi, angkat jemuran, kemudian jemur pakaian gitu ya. Kalau saya balik kan nggak mungkin. Contoh kalau saya balik ya, jadi setelah setelah alarm mesin cuci berbunyi, jemur pakaian, kemudian angkat pakaian, nggak mungkin dong ya. Jadi itu sebenarnya implementasi di kehidupan kita nyatanya, teks prosedur itu paling gampang. Sudah dapat nggak mbak-mbaknya mas-masnya intinya kita belajar teks itu di situ. Kalau mbak-mbaknya susah nih, aduh saya susah nih belajar ngafalin ciri-ciri teks, itu tadi yang saya ceritain, teks prosedur itu paling gampang ya. Ciri paling pentingnya dia prosedurnya nggak bisa dibalik, antara prosedur pertama, kedua, dan ketiga selanjutnya tuh nggak bisa dibalik.
kayak Mbak Anaisa bakar roti jadi gosong, itu ada prosedur yang kenapa mungkin timernya kelebihan gitu ya. Sama contoh lagi ya biar lebih ingat lagi ya, kenapa sih kok kalau kita memberi arahan tentang prosedur atau cara mengoperasikan barang mesin itu nggak boleh sampai tertukar prosedurnya karena pasti berakibat fatal. Contohnya dulu waktu saya pakai heater pemanas air, sebenarnya prosedur pertama itu ternyata harus dinyalain dulu mesin pompa airnya, tapi karena saya dan teman-teman saya nggak tahu kalau harus dinyalain dulu, kita cuma nyalain heaternya aja, dan alhasil kita mandinya tetap pakai air dingin di musim dingin. Ternyata setelah dijelasin ada prosedur yang kita lewati, yaitu menyalakan pompa air. Ternyata sama ya, sama pengalaman yang Mbak Kasanya. Atau yang paling gampang contohnya Mas Vicky biasanya mengoperasikan mesin nggak? Nah itu kan biasanya nggak boleh tertukar ya antara prosedur, intinya harus urut. Nah sama juga ada yang punya pengalaman gitu. Nah itu paling, itu cara, kalau menurut saya itu cara paling gampang untuk belajar sesuatu ya, kita mengimplementasikan ke kehidupan nyata. Itu tadi udah dapat satu teks prosedur tadi, intinya kita nggak boleh membolak-balikan urutannya, harus urut ya Mbak Kasanya ya, pengalamannya ya tuh. Terus nah di sini, nah tadi kan teks prosedur, sekarang ini teks laporan. Saya garis bawahi di sini ya. Apa nih contoh teks laporan dalam kehidupan nyata? Paling gampang apa ya, mengamati. Kalau mbak-mbaknya, mas-masnya perlu laporan nggak sih setiap habis kerja gitu? Atau nggak ada gitu? Atau ya udah aja gitu kerjanya, tiap hari kerja aja nggak ada yang harus dilaporin gitu? Mungkin kalau udah mau selesai jam kerja laporan, hari ini saya kerjanya gini gini gini, atau nggak ada? Oh nggak ada. Apa ya contohnya ya? Kira-kira mbak-mbaknya bisa ngasih contoh nggak untuk implementasi teks laporan di kehidupan nyata? Sebenarnya saya ada contoh sih, cuman kayaknya nggak baik deh contohnya, jadi saya mau cari contoh yang kalau contoh di saya sendiri ya, biasanya sebenarnya saya sama mbak-mbaknya sama juga ya, sama-sama kerja juga, tapi saya kan kerjanya di lab dari Senin sampai Jumat, dari pagi sampai sore. Biasanya per hari Kamis atau per hari Jumat, jadi seminggu sekali saya laporan ngapain aja sih seminggu itu gitu. Jadi seminggu misal habis ngerjain ini. Oh ada pertanyaan dari Mbak Ratna, teks editorial di mana Mbak? Paragraf keberapa? Baris keberapa? Ada pertanyaan dari Mbak Ratna.
Nah, di paragraf ketiga. Ini ya. Iya, saya sudah ketemu. Yang sebagai contoh nih. Ya, saya garis bawah ya. Nah, ada pertanyaan bagus nih. Apa sih teks editorial atau tajuk rencana ini? Nah, sebenarnya teks editorial atau teks tajuk rencana ini merupakan gabungan atau campuran dari beberapa teks, tetapi di dalam satu topik atau di dalam satu tajuk tadi. Misal nih kayak tadi yang saya ya, contohnya saya sendiri. Tadi kan saya menjelaskan mengenai implementasi teks di dalam kehidupan nyata. Nah, ketika saya berbicara tadi kan teks itu tidak hanya berkaitan dengan tulisan, tapi juga yang dijelaskan pembicaraan kita. Tadi saya menjelaskan banyak banget loh, ada saya nyebutin juga prosedur. Saya menjelaskan, mendeskripsikan apa sih latar belakang itu. Saya menjelaskan itu termasuk teks eksplanasi yang ini. Saya garis bawah ya, yang digunakan itu merupakan teks campuran. Tetapi di dalam satu topik. Kira-kira jelas nggak? Jadi saya ulangin lagi ya, teks editorial atau tajuk rencana itu sebuah teks yang berisi yang terdiri dari campuran beberapa teks. Apa aja teksnya, bisa teks laporan, bisa teks prosedur, tetapi di dalam satu topik, di dalam satu saya tulis di sini ya. Teks editorial atau tajuk rencana. Nah, teks editorial atau tajuk rencana ini merupakan teks ya Allah. Merupakan teks yang berisi dari gabungan dari teks laporan atau teks deskripsi, aduh maaf, atau teks apa, teks prosedur.
untuk menjelaskan satu topik. Nah, gini jelas nggak tadi mbaknya mas-masnya mengenai teks editorial atau tajuk rencana? Kalau mbaknya online pakai HP bisa di screenshot aja ya biar cepet. Pernah nggak pakai cara itu? Cara-cara nakal, cara-cara orang malas. Biasanya kalau sekolah, kalau sekolah nggak ya, kalau kuliah di sini aja. Dosennya nulis, kita males nyatet, kita foto. Kalau mbaknya, mas-masnya mungkin sibuk ya sambil kerja atau apa, saya catetin kayak gini bisa di screenshot aja. Mungkin jelas nanti ya. Kalau nggak sempet nyatet gitu. Pernah pakai cara-cara gitu nggak mbaknya mas-masnya? Iya, cara-cara cepat ya. Sebenarnya nggak tahu ya, antara males sama efisien gitu, dua-duanya sih. Soalnya kan daripada kita nyatet buang-buang waktu lama, lebih cepat kita foto ambil gambarnya. Tapi ada bilang itu cara malas, jadi ya antara dua lah. Tapi selama itu bermanfaat ya nggak apa-apa ya, nggak ada masalah juga sebenarnya. Terus ada yang ditanya lagi nggak? Nah enak nih kalau ada yang misal langsung ditanyain, jadi nggak usah lama-lama ini. Hmm. Nah ini ya tadi saya bilang sebenarnya kita di materi ini lebih santai karena materi ini kita itu menggabungkan beberapa teks yang telah kita pelajari kemarin-kemarin di dalam kehidupan nyata. Dan sudah saya jelasin tadi contohnya di dalam kehidupan nyata itu teks itu apa aja. Tadi sampai di teks laporan ya, belum ya contohnya. Contohnya yang paling gampang. Babaknya kalau ketemu babaknya nih ya, yang satu kelas nih kalau ketemu biasanya ngobrolin apa sih? Ngobrolin orang pernah nggak? Pernah lah ya, masa nggak pernah? Paling gampang nih teks laporan itu kalau kita ngobrolin orang, biasanya mengamati. Aduh. Biasanya kita mengamati orang. Observasi kan mengamati ya. Apa ya, paling gampang mengamati. Misal nih saya nggak kenal sama siapa ya, buat contoh ya. Mbak jangan marah ya, ini buat contoh aja ya. Misal saya sama Mbak Karisma deh,
Saya kan nggak pernah ketemu sama Mbak Karisma, belum pernah ketemu. Saya cuma mengamati mungkin dari FB-nya, statusnya atau apanya fotonya. Kemudian saya ngomong nih ke orang lain, ke siapa ya? Contoh ya, misal ke Mas Vicky. Mas Vicky, Mbak Karisma tuh gini 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 ya. Itu hasil pengamatan saya terhadap tadi Facebooknya apanya gitu. Ini contoh loh Mbak, nggak beneran ya. Nah itu termasuk saya menggunakan teks laporan loh, teks laporan. Dari hasil observasi atau pengamatan saya melaporkan sesuatu. Mbak Karisma jangan marah, dan ini cuman fiktif belaka ya. Itu contohnya teks laporan. Makanya tadi saya bilang ini contoh-contoh yang nggak baik. Kalau contoh-contoh yang sebenarnya kayak tadi yang sebelumnya, yang kayak saya laporan setiap seminggu sekali, saya habis ngapain aja sih seminggu kemarin gitu. Nah terus contoh paling gampang ya, saya lupa, mbak-mbaknya bikin tugas mandiri. Itu bikin presentasi bukan sih, bikin PPT ya kalau nggak salah ya, tadi ada yang bilang. Nah itu kan merupakan hasil observasi kan, mbaknya mengamati apa ya, belajar kan ya, belajar itu termasuk mengobservasi, mengamati, kemudian dilaporkan, dipresentasikan ya mbak. Nah itu termasuk teks laporan. Jadi kita udah tahu ya cara mengimplementasikan tadi, pertama teks prosedur, kemudian teks laporan. Kemudian tadi ada yang bertanya tentang teks editorial. Ini sudah contohnya kayak saya ini tadi lagi ngomong banyak banget ke mbak-mbaknya, mas-masnya sampai bosen. Itu tadi termasuk teks editorial, karena di yang apa saya omongin itu termasuk ada teks laporan. Ini ada pertanyaan dari Mbak Kasma. Saya bacain ya buat teman-temannya. Tadi saya ditanya bos, disuruh goreng telur yang baru, tapi sama ama nggak boleh. Berarti termasuk teks laporan? Iya, termasuk melaporkan ya mbak ya. Berarti intinya melaporkan. Tuh. Kok ketawa? Itu beneran mbak, bukan bercandaan loh ya. Buat mbak-mbaknya, mas-masnya gitu. Jadi kita udah punya contoh teks prosedur, teks laporan, teks editorial juga. Terus teks apa lagi nih yang menurut mbak-mbaknya paling susah? Nah, jadi sebenarnya saya kurang setuju juga sih di sini, di teks-teks yang halaman berikutnya kan. Di sini kalau mau banyak bisa baca ya di sini. Ini tema yang akan diangkat adalah tema yang berkembang dalam kehidupan sehari-hari, sehingga konteks yang ada dapat kalian pahami dengan mudah. Tapi di sini itu teksnya mengenai hewan-hewan. Saya juga agak, binatang langka di Indonesia. Kayaknya ini bukan sehari-hari kita ya mbak ya. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita pelajarin juga. Kemudian teks
deskripsi, tahu nggak mbaknya, mas-masnya masih ingat nggak teks deskripsi itu apa? Sebenarnya teks deskripsi ini hampir sama dengan teks laporan, cuman bedanya kalau teks laporan tadi kan berdasarkan hasil pengamatan, tapi kalau teks teks deskripsi ini dia menjelaskan, mendeskripsikan apa, misal ciri-cirinya, lingkungannya, kemudian mendeskripsikan apa ya, bentuk fisiknya seperti apa, itu termasuk deskripsi. Karena arti kata deskripsi sendiri itu menceritakan ya, memberikan ciri-ciri gitu. Terus teks eksposisi ini juga udah kemarin. Nah, terus intinya di sini kalau di buku ya, di buku teks ini kita akan membedah atau membahas satu teks dengan tema yang sama. Tapi awalnya ini merupakan teks laporan, kemudian diminta untuk menyatakan dengan teks yang berbeda. Intinya ya, saya langsung ke intinya aja. Intinya di materi ini kita belajar mengenai gimana sih cara mengubah teks dari teks laporan ke teks eksposisi, dari teks laporan ke teks prosedur dan lain-lainnya. Udah sih intinya gitu aja. Dari sejauh ini ada yang ditanyain nggak mbaknya, mas-masnya, atau mungkin ada unek-unek lagi kayak yang tadi Mbak Ani sama Mbak Naisha, boleh. Ini Mbak Sukamti baru datang. Nggak apa-apa Mbak. Gimana mbaknya, mas-masnya? Yuk. Iya nggak apa-apa Mbak, nanti kan bisa belajar dari video yang saya upload ya. Untuk video yang minggu kemarin belum saya upload ya, karena videonya masih di teman saya. Nah, gimana, ada pertanyaan nggak? Sebenarnya materinya sama dari yang materi-materi yang kemarin nih. Seperti yang di sini nih, kita disuruh mengeksplor atau mengamati teks yang ada, kemudian disuruh memilah-milah ke pernyataan umum, klasifikasi anggota, aspek yang dilaporkan. Jadi sebenarnya ini nggak ada masalah ya, kalau babaknya mas-masnya paham yang kemarin-kemarin. Cuman kemarin saya sempat baca beberapa tugas ya, yang UTS-nya itu masih ada loh kesalahan yang sama loh, yang antara di sama yang digandeng, cara tulisan pisah dan nggak dipisahnya itu masih banyak loh kelihatan. Itu bisa terlihat dari soal UTS yang terakhir yang saya suruh ubah dari teks dialog ke teks monolog. Itu beberapa dari mbaknya, mas-masnya itu masih ada. Kalau dari konteksnya itu udah benar, dari intinya benar, tapi ya itu cuma masalah kecil ya, masalah penulisan aja, itu masih belum.
kira-kira masih ada yang mengalami kesulitan nggak mbak menulis gitu, kayak ini kan dilaporkan, ini digandeng ini, nah kayak gini-gini cuman masalahnya. Kalau masalah intinya nggak ada masalah, udah paham. Kalau menurut saya ya mbak-mbaknya udah paham, cuman ya kalau ada pertanyaannya lain silakan ditanyain. Masih ada waktu 15 menit lagi nih mbak, mas, atau mau sharing apa, mau cerita boleh, cerita juga termasuk teks loh ya buat mbak-mbaknya, mas-masnya gitu. Jadi silakan kalau mau mengaplikasikan materi kita kemarin-kemarin dengan bercerita, sharing pengalaman, boleh banget. Iya, Mbak Ratna, ini dua teks digabung, ini maksudnya apa nih? Kalau kalau teks editorial tadi, iya bisa lebih dari dua teks digabung, itu teks editorial. Tapi kalau untuk materi ini, kita itu belajar gimana sih cara mengubah dari satu jenis teks ke teks yang lain. Contoh, dari satu jenis teks laporan diubah menjadi teks prosedur, atau dari teks eksposisi ke teks negosiasi atau gimana gitu. Nah, itu di materi ini kita belajar kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau kita udah paham nih strukturnya, nggak ada masalah. Kayak tadi ya, kayak yang teks prosedur itu nggak boleh urutannya dibolak-balik. Mbak Sukamti katanya iya, ternyata bahasa Indonesia tidak semudah yang kita bayangkan. Iya bener banget. Dulu saya paling paling sebel sama pelajaran bahasa Indonesia waktu saya sekolah SMP SMA ya, karena menjebak. Nah ini saya cerita pengalaman lagi. Menjebak. Kalau matematika, fisika gitu kan eksak ya, mungkin 1+1 2 udah jelas, tapi ketika bahasa Indonesia gitu ribet kalau menurut saya nih ya. Tapi mungkin mbak-mbaknya punya pengalaman yang berbeda, mungkin saya lebih ribet matematika miss daripada bahasa Indonesia gitu, atau lebih ribet ini gitu. Kan setiap orang beda-beda ininya ya. Tuh, tapi ya yang paling penting sih intinya jangan dijadiin beban dulu deh mbak-mbaknya, mas-masnya gitu. Kalau udah ngerasa beban pasti susah masuknya, susah pahamnya, itu sih intinya sebenarnya. Makanya kenapa saya nggak saya berusaha waktu kita di kelas ini santai aja, karena biasanya kalau kita santai relax gitu kan ilmu gampang masuk ya. Tapi ya saya khawatirnya tadi itu mbak-mbaknya kan sambil kerja, makanya setiap minggu saya mesti tanya, mbak-mbaknya, mas-masnya nggak apa-apa ya sambil kerja gitu, bisa ya. Oh, nah iya. Iya emang bahasa Indonesia ini kebanyakan kesalahan kita ya, bukan mbak-mbaknya doang, saya juga kesalahannya sepele. Kalau masalah intinya atau topiknya kita kita ngerti ya, biasanya misal kayak disuruh kemarin dari teks dialog ke monolog, ngerti banget kita, gampang, nggak ada masalah. Cuman emang masalahnya di masalah yang kecil kayak penulisan doang. eh Teman-teman, nggak ada ada yang nggak bisa dengar suara saya ya, Mbak Ani nggak bisa dengar suara saya. Oh, iya 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 iya. Iya.
nggak apa-apa Mbak Ani. Kita punya waktu 10 menit lagi. Mungkin mbak-mbaknya mau sharing apa, mau ada unek-unek apa, atau mau saya nggak ngerti dari tadi ngomongnya belibet, ya silakan diomongin. Soalnya saya nggak enak juga kalau saya ngajar mbak-mbaknya nggak ngerti, merasa bersalah banget nanti sayanya. Jadi nanti minggu depan kita akan belajar gimana caranya mengubah, bukan belajar ya, karena kita kemarin udah belajar teks-teks, jadi mendalamin aja gimana sih cara mengubah dari teks satu ke teks yang lain. Mbak Sukamti ada pertanyaan, maksudnya pasif ini pasif dalam hal apa nih, dalam kalimat atau apa? Kalau kalimat kan emang ada kalimat pasif sama kalimat aktif ya, atau Mbak Sukamti tanya pasif artinya? Maksudnya dalam kelas. Saya jawab satu-satu dulu ya. Mas Vicky tanya dalam satu semester masih ada berapa kali pertemuan. Sebenarnya di dalam satu semester itu kita ada 16 kali pertemuan, dipotong sama UTS satu kali pertemuan, sama UAS satu kali pertemuan, jadi 14 pertemuan efektifnya. Sedangkan sekarang ini kita udah pertemuan ke-12 atau ke-13 gitu ya, jadi kita tinggal 1 atau 2 pertemuan lagi efektifnya. Kemudian UAS. Kemudian ada Mbak Sukamti, maksudnya dalam kelas. Pasif di dalam kelas, maksudnya ini pasif itu apa Mbak? Saya yang nggak begitu ngerti pertanyaannya Mbak Sukamti nih, mungkin bisa diperjelas. Untuk Mbak Ratna, ini cara membandingkan antara teks laporan dan deskripsi. Iya, ini nanti kita dikasih, kalau nggak salah ya dari yang saya baca nih, kita punya satu, buat Mbak Ratna ya, saya jawab, ada teks, kita punya satu teks, punya dua teks, antara teks laporan dan teks deskripsi, tapi temanya sama, tentang binatang langka. Nah, kita nanti disuruh membandingkan antara teks laporan sama teks deskripsinya dengan topik yang sama. Sebenarnya nggak begitu susah Mbak. Kenapa? Karena kita udah belajar tentang teks laporan sama teks deskripsi. Teks deskripsi belum ya, ya Allah. Cuman ini doang. Kemarin cuman saya kasih yang ini ya, poin-poinnya ya. Iya. Jadi nanti sebenarnya gampang, teks laporan kan kita sudah tahu ciri-cirinya, strukturnya kan ya, mengenai pernyataan, klasifikasi, anggota, aspek. Nah, nanti kita tinggal mencari tahu. Nanti saya jelasin tentang, saya bikinin rangkuman tentang teks deskripsi itu ciri-cirinya apa gitu ya. Sejauh ini ada pertanyaan, tinggal 5 menit lagi Mbak. Mungkin ada masukan buat saya dari mbak-mbaknya. Mikrofon saya dari dulu belum saya ganti-ganti, maaf ya Mbak.
Saya soalnya di desa tinggalnya, jadi kalau mau beli apa-apa agak susah, harus beli online dulu sih.